Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Bos AC Milan, Paolo Scaroni, menegaskan klub tidak akan panik jika kehilangan Rafael Leao. Rossoneri bisa dapat pengganti yang sip. Leao adalah salah satu pemain yang punya andil besar dalam keberhasilan AC Milan merebut Scudetto 2021/2022. Leao pada musim tersebut mengemas 11 gol di Liga Italia, yang sejajar dengan torehan Olivier Giroud selaku top skor tim. Pria asal Portugal itu bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A 2021/2022. Hal itu membuktikan Leao adalah andalan jangka panjang, yang mestinya bisa terus diservis sip oleh Milan. Kehebatan Leao sejauh ini sudah menggoda Real Madrid. Klub asal Spanyol tersebut kabarnya siap mengeluarkan 128 juta euro atau setara rep 1,9 triliun demi pemain berusia 24 tahun itu. Scaroni tidak memberikan jaminan bahwa Leao akan bertahan. Dia mendesak para penggemar Milan untuk tidak khawatir. "Saya tidak bekerja dengan transfer, saya tidak ingin terlibat," kata Scaroni di podcast Ger Parlamento, La Politica nel Pallone, saat ditanya apakah Leao sangat diperlukan. Leao tanpa diragukan lagi adalah permata yang berharga, tetapi Milan telah menunjukkan dirinya mampu menggantikan yang tampaknya tak tergantikan, sambungnya. "Saya ingat cedera, Simon, Kejair dan pengenalan, Pierre Kalulu. Dalam retrospeksi kami semua senang telah menemukan bakat baru," tegasnya. Milan sebetulnya ingin klub yang berminat dengan Leao harus siap mengeluarkan 160 juta euro menurut klausul penjualan. Di sisi lain, Rossoneri juga tidak ingin menjual Leao dan berharap bisa memperpanjang kontraknya hingga 2026. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tak ingin menyerah dalam perburuan bek Lille, Sven Botman. Milan sudah bergerak mencari bek tengah baru sejak pertengahan musim tahun 2021-22 kemarin. Pasalnya saat itu Rossoneri ditinggalkan oleh Simon Kejair yang mengalami cedera. Milan sempat dikaitkan dengan beberapa nama. Namun pada akhirnya mereka fokus mengejar Botman. Sebab ia masih muda tapi punya pengalaman yang cukup bagus. Sayangnya Lille enggan melepasnya saat itu. AC Milan kemudian dikabarkan sudah menggelar pembicaraan personal dengan Sven Botman. Hasilnya pun positif. Kabarnya Botman siap merapat ke AC Milan. Ia juga disebut telah memberikan janjinya pada Paolo Maldini untuk gabung Rossoneri. Sekarang Milan hanya harus menspai kesepakatan dengan Lille. Namun negosiasi tampak berlangsung alot. Namun kini ada kabar baru soal AC Milan dan Sven Botman. Rossoneri dikabarkan kembali mengejar bek Lille tersebut. Milan disebut memutuskan untuk tidak menyerah dalam perburuan Botman. Kabar tersebut dilansir oleh Milan News. Milan disebut ogah menyerah karena Botman sendiri diklaim berniat menepati janjinya pada Paolo Maldini. Selain itu juga karena pesaing Rossoneri berkurang satu. Kabarnya Newcastle mulai tak fokus mengejar Botman. The Magpies sendiri kabarnya enggan berlama-lama mengejar bek 22 tahun tersebut dan akhirnya mulai beralih ke nama lain. Namun bukan berarti Milan bisa mudah memboyong Botman ke San Siro. Mereka harus menaikkan tawarannya pada Lille. Bahkan berminat untuk merekrut bek kiri veteran milik Real Madrid, Marcelo. Rossoneri bahkan sudah menawarkan kontrak kepada sang pemain. Marcelo bisa direkrut Milan secara gratis. Pasalnya, kontraknya di Santiago Bernabeu akan habis per tanggal 30 Juni mendatang. Pemain asal Brasil tersebut sudah memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru. Dengan demikian, dia akan mengakhiri masa pengabdiannya yang berlangsung 15 tahun di klub. Selama ini, Marcelo telah memenangkan banyak gelar bersama Real Madrid termasuk 5 gelar Liga Champions dan 6 La Liga. Dia juga mencatatkan 546 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 38 gol. Marcelo kini telah berusia 34 tahun dan belakangan ini jarang bermain setelah kalah bersaing dengan Ferland Mendy. Namun, bukan berarti pemain asal Brasil tersebut sepi peminat. Milan berniat merekrut Marcelo di bursa transfer musim panas ini. Dilansir AS, Rossoneri bahkan telah menawarinya kontrak senilai 3 juta euro bersih per musim. Namun demikian, Marcelo telah menolak tawaran yang diajukan Milan. Sebab tawaran Rossoneri tersebut merupakan separuh gaji yang dia dapatkan saat ini bersama Real Madrid. Akan tetapi, Milan tidak menyerah.
Rossoneri diyakini akan kembali memberikan tawaran yang lebih besar untuk bisa membawanya ke San Siro. AC Milan dikabarkan tertarik mendaratkan Luka Jovic yang kemungkinan besar akan meninggalkan Real Madrid pada jendela transfer musim panas nanti. Rossoneri disebut-sebut sebagai salah satu klub yang ingin mengamankan servis Jovic dari Los Blancos dengan status pinjaman musim panas ini setelah beberapa kali dikaitkan bahkan sejak 2020 silam. Marca menyebutkan bahwa Madrid berniat melepas 9 pemain mereka musim panas ini, dan mantan bintang Eintracht Frankfurt tersebut tampaknya menjadi yang paling mungkin angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Pemain internasional Serbia tersebut sudah menyadari ia bukan bagian penting dalam rencana masa depan Los Blancos dan karena itulah ia sedang mencari klub baru. Milan merupakan salah satu tim yang sedang memantau situasinya dan kemungkinan akan menawarkannya kesempatan mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat. Menurut kabar dari AS, striker 24 tahun tersebut bukan bagian dari rencana Carlo Ancelotti setelah hanya mencetak 1 gol pada musim tahun 2021-22 lalu. Ia juga diminati Getafe dengan Rossoneri sebagaimana disebutkan sebelumnya tertarik meminangnya. Akan tetapi, gaji yang ia terima saat ini kemungkinan akan menjadi masalah. Bagaimanapun, Jovic perlu menurunkan gajinya jika ingin bergabung Milan yang memang sedang mencari sosok striker baru untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Hubungan baik dengan Real Madrid mungkin akan membantu mereka menuntaskan transaksi yang sudah lama mereka incar tersebut. Penyerang AS Roma, Nicolo Zaniolo angkat bicara terkait rumor ketertarikan Juventus dan AC Milan pada dirinya. Sang pemain mengaku senang dikaitkan dengan dua klub top Eropa tersebut. Zaniolo memang dikenal sebagai salah satu pemain berbakat milik AS Roma. Namun 2 musim terakhir ia kerap mengalami cedera sehingga ia kesulitan tampil maksimal bersama Roma. Namun bersama Jose Mourinho, performanya mulai membaik. Ia tampil oke di lini serang Roma sehingga mereka sukses menjuarai UEFA Conference League musim lalu. Performa apik Zaniolo menarik perhatian sejumlah klub top Italia. Juventus dan AC Milan dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Kepada Gazzetta dello Sport, Zaniolo mengaku tidak terganggu dengan rumor itu. Malahan, ia merasa senang rumor itu bermunculan. Ia menilai munculnya rumor-rumor itu merupakan pertanda bahwa ia bermain dengan baik di AS Roma pada musim lalu. Sangat menyenangkan rasanya mendengar ada klub-klub besar yang meminati saya. Itu berarti bahwa Anda bermain dengan baik saat ini. Zaniolo menyebut bahwa rumor-rumor ketertarikan untuk membuatnya semakin termotivasi untuk bermain lebih baik lagi. Zaniolo ingin bekerja lebih keras untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa klub-klub tersebut tidak salah meminati jasanya. Saya menjadikan hal ini sebagai motivasi ekstra dalam berlatih. Saya ingin membuktikan bahwa saya memang layak dikaitkan dengan tim-tim itu, ujarnya. Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Eric Bailly. Sang bek dilaporkan tidak jadi bergabung dengan AC Milan di musim panas ini. Bailly sudah lama santer dikabarkan ingin cabut darimu. Ia tidak mendapatkan banyak jam bermain di Old Trafford jadi ia ingin cabut. Bailly sendiri cukup ramai digosipkan akan pindah ke Italia. Pasalnya AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut sang bek. The Mirror mengklaim bahwa Milan bakal gagal mendapatkan jasa Bailly. Karena sang bek kini lebih dekat bergabung dengan Newcastle. Laporan itu mengklaim bahwa Newcastle sangat tertarik untuk merekrut Bailly. Karena mereka butuh bek tengah baru di tim mereka. Eddie Howe dilaporkan kurang puas dengan opsi bek tengah yang dimiliki The Magpies. Sehingga ia ingin mendatangkan bek tengah berpengalaman. Bailly dinilai cocok dengan kebutuhan mereka itu. Jadi Howe ingin memboyongnya ke St. James Park. Laporan itu mengklaim bahwa Newcastle saat ini memimpin perburuan Bailly ketimbang Milan. Ini disebabkan Milan enggan membayar mahar 30 juta euro yang ditetapkan MU untuk Bailly. Sementara Newcastle dilaporkan tidak masalah dengan harga itu. Jadi Newcastle kini menjadi tim yang paling berpeluang untuk mengamankan jasa Bailly di musim panas nanti. Redbird Capital dikabarkan bertekad memperpanjang kontrak Rafael Leao sebagai langkah serius pertama mereka di bursa transfer bersama AC Milan. Leao telah berperan besar dalam kesuksesan Rossoneri menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak musim tahun 2010-11 dan sederet klub papan atas Eropa pun memburunya yang memaksa manajemen segera mengambil tindakan.
La Gazzetta dello Sport menyorot bahwa Milan sudah mengajukan tawaran pembaharuan kontrak di angka 4,5 juta euro atau rp 70 miliar net per musim, 3 kali lipat dari nominal yang diterima pemain internasional Portugal tersebut saat ini. Mengamankan masa depan winger 22 tahun tersebut merupakan salah satu tujuan pertama pemilik baru Rossoneri Gary Cardinale dan Redbird, dan setelah dialog awal dengan Paolo Maldini, ia menegaskan keinginannya untuk mempertahankan bintang muda tersebut bagaimanapun caranya. Klausa pelepasan 150 juta euro atau rp 2,3 triliun tersisip dalam kontraknya saat ini jelas memberikan keuntungan bagi Il Diavolo untuk mempertahankannya dari kejaran klub-klub asing, namun manajemen ingin memperpanjang kerjasama dengan mantan bintang Lille tersebut sesegera mungkin. Harapan yang mengalir di Casa Milan adalah situasi tersebut bisa segera diatasi sehingga mereka bisa fokus pada pemain lain dan bursa transfer. Memperbaharui kontrak Leo bakal sangat penting dan akan menjadi bukti keseriusan pertama dari Redbird, meskipun segalanya bakal dilangsungkan dengan terukur sesuai dengan visi keberlanjutan yang ditanamkan Elliott Management. Renato Sanchez dikabarkan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG), setelah AC Milan menolak untuk memenuhi harga yang diminta Lille sebesar 30 juta euro. Padahal, semua sumber menyebutkan kalau Sanchez akan bergabung ke Rossoneri setelah menyetujui persyaratan pribadi bulan lalu. Sayangnya, juara bertahan Serie A Italia itu tidak pernah bisa menyepakati biaya transfer dengan Lille. Padahal, pemain internasional Portugal itu lebih memilih bisa berlabuh di San Siro karena tidak banyak persaingan di dalam skuad. Tapi segalanya berubah. Dikutip dari Football Italia, tanggal 19 Juni tahun 2022, PSG memenuhi permintaan harga yang diminta Lille sebesar 30 juta euro atau sekitar rp 467 miliar. Harga tersebut 2 kali lipat dari yang ditawarkan Milan untuk Lille. Rossoneri menghadapi masalah yang sama dengan bek Lille, Botman, yang menyepakati kesepakatan pribadi dengan Milan, sebelum akhirnya bergabung ke Newcastle United. Klub Liga Primer Inggris itu menawarkan biaya transfer yang jauh lebih besar. Kegagalan operasi ini membuat ketegangan di internal Milan meningkat. Paolo Maldini dan Ricky Massara masih belum menandatangani kontrak baru, dengan kesepakatan akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Pemilik klub, Elliott Management, tidak meningkatkan anggaran belanja, meski timnya sudah mengamankan Scudetto. Kehilangan Sanchez setelah 6 bulan bekerja memburunya bisa menjadi titik nadir bagi Direktur Teknik Milan Paolo Maldini dan manajemen Milan. Messing with my head